Budi Karsane, ya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Magelang tahun 2024. Hari ini saya ditemani oleh Pak Teguh Raharja, guru SMP Negeri 1 Banjar, mata pelajaran matematika. Di mana pada hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi, di mana saya meminta bantuan kepada Pak Teguh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi tahapannya adalah kegiatan praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Pak Teguh, selamat pagi. Mohon maaf menyita waktunya Pak Teguh. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan percakapan praobservasi, kemudian observasi dan nantinya percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Bapak Pengajar praktek. Nah, pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal, di mana untuk selanjutnya Bapak akan melakukan kegiatan pelajaran supaya Pak Teguh merasa siap dalam melakukan pembelajaran. Nah, setelah itu kegiatan observasi kita akan melakukan supervisi kelas, di mana supervisi kelas itu berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, dari kegiatan observasi hari ini, mohon maaf, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Teguh. Yang pertama, untuk Pak Teguh sendiri, untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, tujuan pembelajarannya apa? Terima kasih Pak Yudi. Untuk materinya, saya ambil materi aljabar dan ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui apa maksud dari aljabar tersebut dengan benar. Terus yang kedua, siswa mampu memahami apa itu koefisien, konstanta, dan variabel yang ada pada aljabar dengan tepat. Yang ketiga, yang terakhir, siswa mampu mengoperasikan aljabar itu yang sudah dipahami sebelumnya dan mampu membuat bentuk aljabar dengan benar. Seperti itu tujuannya. Jadi yang pertama materinya adalah aljabar, kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa itu mengerti apa itu maksud dari aljabar, memahami serta mampu mengoperasikan bentuk aljabar. Kemudian dari kegiatan nanti pembelajaran, area pengembangan apa yang ingin Pak Teguh bangunkan untuk kita observasi? Untuk area pengembangannya saya memilih dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di pengetahuan itu siswa bisa memahami materi yang saya berikan, dan di keterampilan nanti saya akan berikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang materi yang diberikan. Oke, jadi untuk pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Dan dari pembelajaran yang akan Pak Teguh lakukan untuk strategi, model dan metodenya apa yang mungkin Bapak gunakan? Dari segi strategi, saya akan menerapkan pembelajaran penemuan atau inquiry. Untuk modelnya, saya memilih model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Dan mohon maaf lagi satu metode. Untuk metodenya, saya gunakan metode tanya jawab nanti. Untuk modelnya DI dan untuk metodenya adalah tanya jawab ya. Oke, terima kasih Pak Teguh untuk informasinya. Kalau boleh tahu rencana untuk pembelajarannya hari apa Pak Teguh? Rencananya itu hari Jumat, saya ambil di kelas 7A3, nanti ada di jam pelajaran ketiga dan keempat. Sekarang hari Senin, hari oke. Jadi begini Pak Teguh, nanti pada hari Jumat sesuai dengan instruksi Pak Teguh tadi, kembali saya akan minta waktunya, nanti kita akan melakukan supervisi kelas. Nah, setelah kita melakukan supervisi kelas, selanjutnya akan dilakukan diskusi atau percakapan pasca observasi. Nanti kebetulan saya selaku calon guru penggerak dan pada saat pasca observasi, percakapan pasca observasi akan dihadiri oleh pengajar praktek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir mungkin dari percakapan kita tadi, Pak Teguh, apa yang bisa
Pak Putu dapatkan untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang tadi? Untuk hal yang saya dapatkan, tentu saja saya sangat berterima kasih karena Pak Yudi sudah berkenan mengcoaching saya, dan tentunya mengenai percakapan hari ini saya menjadi lebih siap, lebih tergambar tentang kegiatan nanti yang saya akan laksanakan di kelas. Jadi kita bisa mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari Jumat menjadi lebih berbeda. Oke, terima kasih Pak Teguh, kembali saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan praobservasi. Saya sangat menanti, kemudian sangat antusias untuk kegiatan kita selanjutnya di hari ini. Terima kasih untuk kegiatan praobservasinya sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya akan dilakukan kegiatan observasi pada hari Jumat dan kegiatan pasca observasi selanjutnya. Terakhir yang tutup dengan para santi. Berdiri semuanya. Ngaturang pangenjali Jumat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Aljabar. Sebelumnya Pak mau cek dulu kehadirannya. Coba yang tidak sekolah angkat tangannya. Ada yang tidak sekolah? Iya, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru di SMP. Siapa di SD sudah pernah belajar tentang aljabar? Coba angkat tangan. Andika sudah, yang lain ada yang pernah belajar aljabar waktu di SD? Ada apa namanya? Arya sudah. Di mana Andika sama Arya dapat pelajaran aljabar? Andika dulu. Di mana biasanya kamu, di sekolah dasar apa di les? Nah, di lesnya. Oke, bagus. Kalau si Arya? Di les juga. Di lesnya juga. Yang lain di sekolah di SD ada yang pernah dapat materi aljabar? Nah, kita belum mendapat materi aljabar untuk sekolah dasar, dan ini adalah materi baru kalian di SMP. Ya, ini jangan takut dulu. Biasanya baru keluar judulnya saja kalian sudah takut. Ingat pertama Pak masuk kelas, jangan ada yang takut sebelum belajar. Seperti kalian takut dengan hantu padahal belum pernah melihat hantu, seperti itu. Kemarin kalau masih ada yang ingat ya. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan yang nomor 1 dan nomor 2. Coba, ada yang mau membaca yang nomor 1? Silakan. Angkat tangannya yang mau membaca nomor 1. Ya, silakan Devasya. 1. Memahami maksud dari bentuk aljabar. Ya, yang pertama kita akan memahami maksud dari bentuk aljabar. Aljabar itu seperti apa? Ya, bagus. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Silahkan. Memahami istilah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, ini yang penting. Ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, hari ini kalian belajar melalui penayangan video di YouTube. Ini Pak sudah downloadkan. Kalian siapkan buku catatannya. Silakan. Nanti kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Ya. Sudah bisa Pak putarkan videonya? Silakan, nanti setelah menonton video kita akan game sedikit tentang ini, tentang suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi kalian harus pahami ini supaya kalian bisa mengikuti gamesnya. Bisa dipahami? Oke, silakan diperhatikan videonya dan catat yang perlu dicatat. Koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar. Dan yang terakhir kita akan menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan, lalu memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika.
Apakah videonya bisa dipahami? Bisa. Coba Pak ulas lagi dari awal. Ini karena masih Pak lihat tadi belum semua yang mencatat. Coba Pak tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan variabel? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Semuanya yang tahu angkat tangan. Semuanya yang tahu angkat tangan. Yang tidak tahu, yang tidak angkat tangan berarti tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan variabel? Apa yang dimaksud dengan variabel? 1, 2, 3, 4 ini masih 4, 5, 6. Ada lagi? Nah, coba diturunkan tangannya. Kenapa kalian tidak tahu? Karena tidak mencatat benar. Coba, kalau ada informasi yang penting, silahkan dicatat ya. Jadi Pak akan ulas kembali videonya. Adalah bagian dari tabel penggunaan huruf. Nah, Pak ulas dari sini dulu. Dari pengertian aljabar. Ada yang bisa membuat definisi sendiri tentang aljabar itu apa? Ada yang sudah paham? Intinya saja aljabar itu adalah angkat tangan jangan ada masalah. Aljabar itu adalah angkat tangan aja, jangan ada masalah ya, silakan. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk menyelesaikan masalah matematika. Ini bagus sekali, tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Tepuk tangan buat Kevin dulu. Adalah huruf atau simbol. Coba sekarang kita lagi ya. 3. Yang ini yang penting kalian catat ya, dan contohnya. Nanti kalian pasti lihat contoh. Silakan berikan waktu. Oke gede. Bodohnya. Jangan ngomong kamu bisa. Sama temennya. Yang pertama, siapkan dulu kertas lempirannya. Silakan disiapkan dulu. Satu saja, satu lembar saja. Yang punya 2 dibagi ke temannya supaya tidak habis. Di nama dan nomor absen di pojok kanan atas. Nah, Bapak. Boleh. Yang penting di atas posisinya. Yang nggak apa-apa itu pakai dulu. Selanjutnya, buat bentuk aljabar yang terdiri dari minimal 6 suku bebas. Ya, contohnya seperti yang kalian sudah ketahui tadi, 3AB plus C kurang 2D tambah 4. Itu kan baru 5. Iya, 6 suku. Bebas. Pakai X, pakai Y boleh. Ya. Jangan pakai contoh yang tadi. Buat seperti bentuk aljabar ini. Ini namanya bentuk aljabar. Ini seperti ini. Ini kan baru 5 suku, tambahkan aja lagi 1 tambah 2C misalnya. Ya, kita tambah apa ini? Buat bebas. Boleh pakai A, B, C, D dan lain sebagainya. Boleh ada kuadratnya boleh. Silakan kalian harus bisa membuat bentuk aljabar. Sudah? Sudah? Buat semuanya. Ayo. Buat bentuk aljabar bebas. Kan Pak bagi kelompok, ke sini sebagian, di sini sebagian. Yang di sini menerbangkan ke sini dan sebaliknya. Ya. Dan yang sudah mendapatkan salah satu pesawat itu dibuka, kemudian buat bentuk tabel seperti tadi. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang buat dulu pesawatnya. Ya temannya sudah buat. Tidak lama. Yang tidak kita tolong ke temannya pesawat. Ini bantu. Ya bantu aja. Kerjasama. Boleh.
Boleh pindah tempat duduknya, cari temannya minta tolong. Hitung, langsung kalian buka dan kerjakan ya. Pak, hitung waktunya harus selesai dalam 12 menit. Harus sudah selesai membuat dan masalahnya langsung dibuka. Mohon perhatian kalau jangan ada yang ke daerah sini ya supaya tidak berbenturan. Oke, semua sudah siap? Baik dong, 1, 2, 3. Mulai dari sekarang. Langsung dikerjakan. Jangan ada yang mereka punya sendiri, Pak. Punya sendiri. Pak, yang gua makan kaki berdiri itu. Karena waktunya udah jalan. Waktunya sudah 1 menit 45 detik. Sudah ada yang sudah selesai? Ya, jika sudah selesai silakan langsung dikumpul. Yang sudah selesai isi nama pemeriksa di bawah. NP itu ya. Langsung dikumpul isi nama pemeriksa. Dicek dulu jangan